Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim wa alaihi natawakkal. Teman-teman yang saya cintai, pada dasarnya dulu Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah. Kita sudah bahas di episode sebelumnya bahwasanya pada saat itu Rasulullah ditekan. Keadaan umat Islam pada saat itu diblokade. Setelah itu diputuskan, pertama hijrahnya ke Habasyah. Yang kedua diputuskan yaitu hijrahnya ke Yasrib atau Madinah Al-Munawwarah. Pada saat itu baginda Nabi Muhammad SAW hijrahnya bukan yang pertama, tetapi yang terakhir. Kenapa? Ini menunjukkan bahwasannya kalau yang enak nggak apa-apa, ini sahabatku saja. Kalau yang bahaya-bahaya, aku saja. Ini pada saat itu teman-teman atau para sahabat sudah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Baru pada saat malam itu Rasulullah SAW melakukan hijrah. Tetapi pada saat itu Rasulullah tatkala hijrah sudah dikepung itu rumahnya. Kemudian Allah memerintahkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yaitu salah satu sahabat yang paling viral begitu ya, sekaligus beliau adalah menantunya baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, Ali, kamu tidur di tempatku. Kenapa? Kalau nanti kafir Quraisy hendak membuka tempat tidurnya Nabi Muhammad, oh ini bukan Muhammad, ini Sayyidina Ali. Kalau gitu apa? Ya sudah, maka tidak jadi dibunuh. Suatu ketika Rasulullah SAW keluar. Pada saat itu setelah keluar, Rasulullah ini diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Orang yang mengepung di rumahnya seolah-olah Rasulullah pas keluar tidak terlihat. Wah, ini keren sekali. Rasulullah keluar, kita tidak terlihat. Ini kalau kita ada ilmu begini gitu kan, tatkala kita dicari orang, kita nggak mau ketemu, tiba-tiba bisa hilang begitu ya. Nah, ini Rasulullah bisa nggak kelihatan. Orang yang pro dengan Rasulullah bisa melihat Rasulullah jalan, tetapi orang kafir Quraisy yang mengepung itu tidak bisa. Sehingga kafir Quraisy masuk di kamar baginda Nabi Muhammad SAW. Tatkala itu dibuka, ternyata isinya bukan Nabi Muhammad melainkan Sayyidina Ali. Kemudian, Ali di mana? Saya tidak tahu, saya tadi tidur. Kemudian Rasulullah pada saat itu pergi ke sebuah gunung. Rasulullah tanpa menggunakan cahaya apapun atau lampu apapun. Kalau zaman dulu barangkali obor begitu ya. Nah, ini Rasulullah tidak menggunakan itu. Karena apa? Di Madinah itu kan gunungnya ini kan di Mekah itu kan gunungnya nggak ada pepohonan kayak di Indonesia begitu ya, bebatuan begitu ya. Sehingga kalau ada obor satu, itu kelihatan, dikejar aja begitu. Nah, pada saat itu Rasulullah SAW bersama sahabat terdekatnya yaitu Sayyidina Abu Bakar kemudian masuk ke atas gunung. Kemudian tatkala itu Rasulullah SAW mengatakan, ayo kita beristirahat. Di situ ada salah satu gua. Lah ini Rasulullah SAW mengatakan, ya sudah kita istirahat di sini. Ini loh hebatnya Sayyidina Abu Bakar. Apa? Rasulullah, sebentar dulu, engkau jangan masuk. Kita pastikan dulu nih di dalam gua itu ada apa? Jangan-jangan ada ular. Jangan-jangan ada hewan-hewan yang lain begitu. Sayyidina Abu Bakar memastikan. Ini seandainya kita yang menemani Rasulullah, kalau kita disuruh masuk guanya kelihatan angker begitu ya, pasti kita ngomong begini ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini kan kalau anda ini nabi nih, nggak mungkin nggak dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kalau anda nabi, andalah masuk dulu nabi gitu ya, barangkali kita. Engkau lah nabi, masuk dulu. Kalau ada apa-apa engkau kan dijaga Allah. Kalau Sayyidina Abu Bakar tidak memastikan di gua itu tidak ada apa-apa, sehingga pada saat itu Sayyidina Abu Bakar masuk dahulu, kemudian Sayyidina Nabi Muhammad SAW beliau baru masuk. Kemudian pada saat itu di depan guanya itu dihinggapi hewan laba-laba, sehingga kayak gua itu tidak diakses lama begitu ya. Di situ ada kafir Quraisy jalan mencari baginda Nabi Muhammad SAW. Apa dikatakan di dalam hadis Riyadhus Shalihin? Dikatakan Sayyidina Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, seandainya kita ini tidak cepat-cepat masuk, maka orang kafir Quraisy ini sudah menemukan kita. Itu lihat, aku sudah melihat salah satu kakinya orang kafir Quraisy di atas itu. Ya, kita alhamdulillah bisa masuk dulu. Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Sayyidina Abu Bakar, engkau kira kita itu di sini hanya berdua saja? Kita berdua saja.
Iya ya Rasulullah, nggak ada orang lagi di situ. Sungguhnya innallaha ma'ana. Sungguhnya Allah itu senantiasa bersama kita. Masya Allah. Sehingga Sayyidina Abu Bakar beristighfar. Pada saat itu ada pelajaran yang penting, bahwasanya dimanapun kapanpun kita berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai kita. Kita di kamar mandi, kita di mall, kita dalam keadaan safar, kita pas taklim, semua Allah berada di sekitar kita. Allah bahkan senantiasa memperhatikan kita, sehingga tidak ada alasan kita itu dikatakan kita dicuekin Allah dan lain sebagainya. Makanya kita nggak perlu takut. Kita ke sebuah tempat yang menurut kita bahaya, kalau kita bersandar kepada Allah, maka kita aman. Nah, lalu bagaimana nih kalau ada orang-orang yang pemikirannya tidak jelas? Tidak jelasnya bagaimana? Suatu ketika ada yang bertanya, di manakah Allah? Apakah Allah itu ada? Dijawab oleh seseorang yang mana beliau itu Fanniya itu apa? Ya seniman begitu ya. Seniman itu menjawab, tapi seniman dulu ini orangnya Islami banget begitu ya, yang paham tentang akidah. Tatkala ada orang menjawab pada saat itu, di manakah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah Allah ada? Beliau menyalakan obor. Kemudian dinyalakan, ngambil obor, dinyalakan, kemudian obor itu dipakai begini. Kemudian orang yang bertanya tadi, di mana Allah? Apakah Allah ada? Kemudian beliau menjawab, kenapa engkau nyalakan obor? Bukannya sinar matahari sudah terang benerang, siang ini terang. Apa kata orang yang menyalakan obor tadi? Kalau kamu bertanya, mana Allah? Di manakah Allah? Maka sama dengan engkau bertanya, kenapa aku menyalakan obor ini? Allah sudah jelas-jelas zahir terang. Lah kenapa kamu masih nanya? Apa zahirnya kamu lihat dari sisi kita itu? Qaunullah, apa makhluk-makhluk Allah kita lihat. Kita itu duduk di bumi. Bumi itu bersama ribuan miliaran planet-planet lain. Tapi kita lihat, apakah ada planet yang berbenturan kecuali dengan izin Allah? Kita lihat, ini matahari, ini bumi. Bumi itu memutari matahari selama 360 hari. Bagaimana matahari, bumi ini berputar pada porosnya, tapi tidak pernah itu tabrakan. Maknanya semua ini diciptakan, ada yang nyiptakan. Maknanya kalau ada yang nyiptakan, berarti apa? Mungkin nggak sesuatu yang nggak ada yang menciptakan yang ada? Nggak mungkin. Maknanya apa? Siapa yang menciptakan? Ya sesuatu yang ada. Siapa yang ada? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan sampai kita kecil hati. Jangan sampai kita merasa kesepian. Jangan sampai kita itu mengatakan I am alone, saya ini sendiri. Oleh karena itu katakan innallaha ma'ana. Oleh karena itu pada saat itu bahwasanya diterangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan tetap tentang hal ini di dalam Al-Qur'an. Bahwasanya Allah berfirman, Qulillahumma malikul mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan bahwasanya Allah pemilik segala sesuatu. Kekuasaan itu hanya milik Allah, dan Allah berhak memberikan kepada siapa yang beliau kehendaki. Maknanya kekuasaan itu hanya milik Allah. Apabila Allah hendak memberikan kepada saya, boleh. Kepada teman saya, boleh. Allah memberikan kekuasaannya itu terhadap siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tu'izzu man tasha, dan Allah itu pemilik kemuliaan, dan kemuliaan itu diberikan kepada siapa saja. Allah, terserah Allah. Dan dicabut suatu kemuliaan itu dari hati seseorang juga terserah Allah. Kemudian dikatakan biyadikal khair, sungguhnya di tangan Allah, berada di kekuasaan Allah kebaikan tersebut. Sehingga kalau kita mengharapkan suatu kebaikan, mintalah kebaikan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah itu maha dari, qadirun ala kulli syai'. Allah itu maha dari segala-galanya. Mustahil Allah itu tidak bisa. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya Allah itu maha dari segala-galanya. Allah memiliki kekuasaan, Allah memiliki kebaikan. Maka kekuasaan itu diserahkan kepada siapa? Bebas. Kebaikan itu diserahkan kepada siapa? Bebas. Tapi Allah sewaktu-waktu mengatakan, maka kekuasaan itu akan kuambil kapanpun saya mau.
Begitu juga kemuliaan itu akan kuambil kapanpun Allah mau. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala pemilik dari segalanya. Oleh karena itu kita harus bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana diterangkan oleh baginda Nabi terhadap Sayyidina Umar bin Khattab. Pada saat itu oleh Sayyidina Umar bin Khattab saking cintanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, tatkala itu beliau duduk, kemudian Rasulullah menaruh kepalanya bersandar di paha Sayyidina Abu Bakar. Pada saat itu setelah beliau tiduran, apa yang terjadi? Rasulullah tertidur. Pada saat itu Sayyidina Abu Bakar menjaga agar supaya tidak begitu banyak gerak. Karena apa? Nanti kalau banyak gerak Rasulullah bangun. Tetapi Sayyidina Abu Bakar ternyata didatangi ada salah satu hewan, yang mana hewan itu menggigit Sayyidina Abu Bakar. Pada saat itu Sayyidina Abu Bakar sampai menggigil. Tapi di tengah menggigil beliau tidak bergerak. Tetapi Sayyidina Abu Bakar sampai meneteskan keringatnya hingga terkena pipinya baginda Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu baginda Nabi Muhammad SAW bangun dan beliau berkata, "Ini air apa ya Umar? Ini air apa Sayyidina Abu Bakar?" "Iya ya Rasulullah, ini adalah keringatku karena aku menahan digigit oleh salah satu hewan." Itu loh kalau orang cinta luar biasa. Dan maknanya pesan dari sini kita harus apa? Kita harus menyandarkan segala sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Kalau kita setiap beramal kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu setiap amal apapun niatkan karena Allah. Kita ambil contoh. Kita libatkan Allah di setiap amalan kita. Di antaranya kalau kita nyari jodoh seandainya, ya pakai bismillah. Sebab apa? Kalau kita mencari jodoh, jodoh itu yang megang kekuasaannya Allah. Kalau kita mintanya nggak ke Allah, nah ini bahaya sekali. Maka kita semakin jauh dari jodoh kita. Ibaratnya seandainya saya ini punya kacang banyak begitu. Kalau Anda pengen kacang, pastinya harus deket saya. Setidaknya minta, kalau saya jual, ya kalau uang Anda nggak cukup minta diskon, itu kan minta ke saya begitu. Tapi kalau Allah pemilik dari segalanya, kenapa kita mintanya ke yang lain? Seharusnya kalau Anda butuh jodoh, maka libatkan Allah dalam mencari jodoh tersebut. Bukan hanya jodoh, tetapi contoh masalah kerjaan. Seandainya kita keluar rumah hendak mencari pekerjaan, hendak mencari ma'isyah, hendak menjemput rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah, pastikan di hati kita rezeki itu sudah ada. Tetapi kita tinggal menjemputnya. Gimana caranya? Kita libatkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim. Ya sudah, kita libatkan Allah. Maknanya kalau kita libatkan Allah, Allah senantiasa membersamai kita. Dari segi ekonomi iya, dari segi jodoh iya, dari segi hubungan percintaan kita dengan istri kita, kita libatkan Allah. Setiap subuh kita minta, ya Allah jadikanlah saya senantiasa mencintai istri saya. Begitu juga istri saya mencintai saya. Nah itu harus diminta. Kalau enggak, berantem terus itu rumah tangga. Sehingga kalau kita sudah melibatkan Allah di setiap sektor, aman. Ekonomi, ngelibatin Allah. Jodoh, ngelibatin Allah. Percintaan, ngelibatin Allah. Sampai kita dakwah, walaupun itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kita ngelibatin Allah. Jangan-jangan nih kalau kita dakwah, kita tidak didengerin oleh audien dan lain sebagainya. Karena apa? Kita tidak melibatkan Allah. Sehingga kalau kita seandainya kita mau menyampaikan sesuatu kebaikan, kita dianjurkan atau disunahkan kita membaca doa. Apa? Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa artinya? Rabbi srahli, ya Allah lapangkan hatiku. Lah emang harus dilapangkan. Ini kalau tausiah hatinya nggak lapang, nggak enak. Apa hati nggak lapang? Contoh. Di depan itu ada orang hadir di majelis kita, dia utang, udah 3 tahun nggak bayar. Hati kita sempit, nggak enak itu ceramahnya. Kan itu kita lihat. Kalau hati kita plong, enak. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri, mudahkan urusanku ya Allah. Diundang ke kaki gunung di sebuah pedesaan kecil, kita bisa datang. Aksesnya mudah. Yang kita butuhkan ada, itu dimudahkan oleh Allah. Wahlul 'uqdatam min lisani. Wahlul maksudnya kalau di sini dikatakan kalau seandainya lidah kita itu ada yang mengikat, maka lepaskan ikatan itu. Wahlul, dilepaskan.
kan ada ya, kalau kita ngomong itu kadang belepotan. Kalau kita ngomong lah itu maknanya kita minta doakan, lepaskan. Yafqahu qauli, apa yang saya bicarakan itu faqih, maknanya kita bisa faham betul. Oleh karena itu, setiap hal kita harus melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Ekonomi, perjodohan, percintaan, bahkan menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita harus senantiasa melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya senantiasa Allah membersamai kita, tapi kadang kita tidak merasa bahwasanya kita itu dibarengin oleh Allah, dibersamai oleh Allah. Seandainya kita nggak bersama, mau jadi apa kita itu? Semua ini milik Allah, sehingga kita tidak mungkin tidak dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pastikan kita jangan merasa sendiri, karena Allah dimanapun kita berada, Allah senantiasa membersamai kita. Barakallahu fikum. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.